Otherworldly Evil Monarch, Bab 239. Judul, Perasaan Melamun. Ayahmu sangat berbakat, dan rencananya memang sangat kreatif. Jun Moxie meledak kagum, dan menghela nafas. Padahal, dalam hati dia mengkritik makhluk kecil itu, bahkan jika seseorang rela mati dan masuk neraka untuk ini. Itu tetap tidak akan ada gunanya. Bahkan orang tua macan kumbang bersayap besi ini tidak akan bisa menjelaskan semua ini. Lagi pula, hal kecil ini telah melampaui setiap macan kumbang bersayap besi dalam asal-usul. Bahkan nenek moyang dari macan kumbang bersayap besi, atau bahkan macan kumbang bersayap besi paling kuat dalam asal-usul tidak akan bisa menjelaskan hal ini. Dia menatap gadis kecil itu sekali lagi. Gadis kecil ini juga merupakan bakat kelas 1 dalam kemampuannya sendiri. Apalagi dia memiliki kepribadian yang sangat unik. Dia kesal beberapa saat yang lalu. Cukup kesal untuk mulai berteriak. Faktanya, sepertinya matanya akan mulai berkaca-kaca. Tapi air matanya dengan cepat berubah menjadi tawa begitu teringat kejadian lucu. Bahkan ketegangan di wajahnya menghilang. Transformasi ini benar-benar sangat menggemaskan. Aku juga percaya bahwa ide ayahku sangat cerdas. Ini mungkin tampak sangat tidak efektif pada awalnya, tetapi jika seseorang mengikuti arahannya dengan saksama, maka ide ini akan menjadi sangat menarik. Haha, Dugu Xiaoyi tampak puas. Sebenarnya, aku menghabiskan banyak energi untuk membuat kebohongan yang bagus untuk menutupi dirimu. Tapi aku tidak bisa menemukan banyak hal. Ayahku secara praktis dapat membaca pikiranku. Ini seperti yang selalu dikatakan ibuku, orang bijak seringkali tampak bodoh bagi kebanyakan orang. Itulah kecantikan sejati mereka. Orang bijak seringkali tampak bodoh bagi kebanyakan orang. Kecantikan sejati, menggunakan kata-kata seperti itu untuk mendeskripsikan Jenderal Dugu Wudi, adalah penghinaan untuk frasa yang menyedihkan ini. Jadi, bagaimana kita menangani ini? Jun Moxie agak tersentuh. Gadis kecil ini begitu murni sehingga dia telanjang untuk kebutuhan orang lain. Dia adalah lawan bicara Dugu Wudi yang benar-benar biadab. Dia akan bertindak tanpa berpikir daripada menyelesaikan masalah. Itu akan berlalu untuk saat ini. Dugu Xiaoyi menganggukkan kepalanya. Sudah jelas bahwa banyak orang akan mencoba menghabiskan banyak uang untuk membeli Little White. Tapi aku akan mengusir mereka semua. Dia milikku, dan karena itu mereka semua bisa melupakan rencana mereka. Selain itu, dia satu-satunya saksi mata. Volume suaranya terus berkurang secara bertahap. Itu akhirnya mencapai titik di mana hanya dia yang bisa mendengar dirinya sendiri. Jun Moxie toh tidak mendengarkannya. Setelah selesai berbicara, Dugu Xiaoyi berhenti sebentar. Dia kemudian menoleh dan menatap Jun Moxie beberapa saat sebelum dia berbicara dengan suara lembut. Keluargaku menerima undangan dari keluarga Jun kemarin. Oh, Jun Moxie mengangkat alisnya. Aku tidak tahu bahwa kamu dan ayahku telah sepakat untuk bertaruh. Dugu Xiaoyi tampak sedikit cemas namun marah sambil menatap dengan mata terbuka lebar. Kamu benar-benar berani bertaruh dengan ayahku. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa satu botol anggur bisa terjual lebih dari 10.000 tael perak? Ini sama sekali tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Namun, kamu tiba-tiba... Ayahku tertawa terbahak-bahak setelah menerima undangan kamu kemarin. Dia mengatakan bahwa taruhan ini akhirnya akan membuat kamu terkendali. Apakah ayahku memaksa kamu untuk membuat taruhan ini? Oh, dia ingin membuatku terkendali? Aku tidak mengerti mengapa kamu merasa taruhan ini adalah ide yang buruk. Padahal pada kenyataannya aku telah dengan hati-hati memilih kesempatan ini, dan telah mengirimkan undangan sesuai keinginan aku sendiri. Selain itu, siapa yang bisa mengalahkan tuan muda yang pantang menyerah ini? Jun Moxie mengelus dagunya, sementara matanya bersinar terang. Jenderal Dugu jelas tidak memaksaku untuk bertaruh. Ini adalah perbuatanku sendiri. Adapun membawa aku di bawah kendali melalui taruhan ini prihatin, akan sangat tidak menyenangkan untuk mengatakan siapa yang menempatkan siapa di bawah pengawasan. Tuan muda Jun tidak lupa bahwa keluarga Dugu akan berhutang budi kepadanya jika lelang anggurnya berhasil. Namun, jika menyangkut masalah itu, akankah Jenderal Dugu menundukkan kepalanya karena hutang? Apakah kamu yakin? Dugu Xiaoyi bertanya dengan tatapan prihatin. Jelas dia tidak ingin Jun Moxie kalah dalam taruhan ini. Karena itu, dia lebih suka ayahnya kalah. Tapi itu akan jelek. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan ayahku dalam permainan judi yang tidak adil ini? Sulit untuk mengatakan apakah itu adil atau tidak adil. Jun Moxie berhenti setelah dia dengan sungguh-sungguh mengucapkan 3 frasa ini. Dia yakin dengan rencananya. Faktanya, bahkan jika permainan ini akan menjadi tidak adil bagi seseorang, kemungkinan besar tidak akan terjadi pada tuan muda Jun. Namun, jika palu dunia ini tidak menguntungkannya secara kebetulan, dia masih akan memiliki 1 dalam 1 juta kontingensi di tempat.
Bagaimana kalau aku menemani ayahku besok? Mata Dugu Xiaoyi tiba-tiba bersinar saat ekspresinya berubah. Dia menundukkan kepalanya dan menggigit giginya saat dia mengambil keputusan. Jika dia mempersulitmu, aku akan mulai menangis. Dan aku akan membuat keributan. Aku tidak akan membiarkan dia mengganggumu. Tolong jangan khawatir tentang itu. Pepatah, hati seorang wanita dengan yang dia cintai, jelas tidak salah. Pikiran gadis kecil ini dipenuhi dengan kekhawatiran tentang kesejahteraan Jun Moxie, dan dia hanya memikirkan cara untuk mencegahnya agar tidak kalah dari ayahnya. Namun, dia lupa bahwa jika orang tuanya kalah, maka keluarganya akan terbebani hutang. Dan yang sangat besar pada saat itu, Jun Moxie selalu berkepala dingin, tidak berperasaan dan berdarah dingin dalam pendekatannya. Namun, untuk pertama kali dalam hidupnya, dia melunak. Gadis kecil ini dengan sepenuh hati hanya memikirkan kesejahteraannya. Jun Moxie tidak bodoh. Bagaimana bisa dia tidak melihatnya? Laki-laki tidak terbuat dari batu. Mereka tidak bisa begitu kejam. Wanita muda, jangan khawatir. Aku tidak akan kalah. Jun Moxie tersenyum hangat dan mengulurkan tangannya ke arah Dugu Xiaoyi untuk membelai rambutnya. Tetapi begitu tangannya bersentuhan dengannya, dia merasa seperti terkena sengatan listrik dan dengan cepat menarik tangannya. Dia secara tidak sadar mendekati wanita ini dengan cara yang benar-benar bertentangan dengan identitasnya sebagai pembunuh bayaran. Dia selalu membawa dirinya sebagai pembunuh bayaran di kedua hidupnya. Ini, bagaimanapun, adalah pertama kalinya dia bertindak seperti itu. Padahal, dia bukanlah pembunuh bayaran di dunia ini. Jun Moxie tersenyum saat dia berdiri, dan dengan lembut berbicara. Aku harus pergi. Dugu Xiaoyi menunduk, sementara jantungnya mulai berdegup kencang. Ini adalah pertama kalinya dia secara spontan menyentuhnya sendiri. Bahkan jika itu hanya rambutnya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya melemah, sementara wajahnya mulai terasa demam. Pikirannya, di sisi lain, sedang berpacu. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang aku lakukan? Mengapa aku bertindak seperti ini? Mengapa aku berperilaku seperti orang bodoh? Namun, dia memiliki perasaan yang samar bahwa ada sesuatu yang berbeda selama seluruh pertemuan ini. Tingkah lakunya ini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Tuan Muda Jun hanyalah seorang debauci berlidah licin yang selalu berpura-pura bersikap genit seperti bocah manja. Sebaliknya, dia tampak sibuk kali ini, sementara setiap gerakan yang dia lakukan tampak serius. Oh, bibir Dudu Xiaoyi bergetar saat dia menjawab dengan lembut. Dia berdiri dengan kepala terkulai ke bawah, sementara matanya tampak memperhatikan jari kakinya sendiri. Suaranya sangat lembut ketika dia berbicara lagi sehingga Tuan Muda Jun tidak dapat mendengar apapun meskipun dia berdiri di dekatnya. Kamu akan pergi, aku, baiklah. Padahal, wanita muda ini benar-benar ingin mengatakan, aku akhirnya bisa bertemu denganmu dengan susah payah. Namun, kalimat ini macet dan menolak keluar dari mulutnya. Dia menelannya, memikirkannya berulang kali, dan akhirnya tetap diam karena dia merasa terlalu malu untuk mengatakannya dengan keras. Wajah Dugu Xiaoyi bersinar seperti batu giok putih transparan di bawah sinar matahari. Untaian rambut lembut dan halus tampak seperti menari tertiup angin. Satu helai berkibar di pelipisnya dan berhenti di pipinya, tepat di sebelah hidungnya yang indah. Bulu matanya yang panjang dengan tenang terkulai ke bawah, dan hanya akan terganggu sesaat ketika dia akan berkedip. Bibirnya yang merah cerah dan montok mengerut karena dia dengan lembut menggigit giginya yang putih. Wajahnya jelas menunjukkan keengganannya untuk berpisah dengannya. Begitulah adegan seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta yang mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan perasaannya. Meski semakin dia berusaha menyembunyikan perasaannya, semakin dia terlihat menggemaskan. Penampilannya yang sangat cantik ini membuat Tuan Muda Jun menatap dengan kagum. Dia sudah terbiasa melihat selebriti di kehidupan sebelumnya. Faktanya, dia telah melihat segala macam wanita cantik. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat kecantikan itu nyata dan murni seperti miliknya. Dia merasa sulit untuk menekan perasaan cinta dan kasih sayang yang muncul di dalam hatinya, dan membayangkan pikiran ini untuk pertama kalinya dalam pikirannya. Gadis ini begitu cantik, bahkan jika dibandingkan dengan wanita yang paling cantik, dia tetap tidak akan terlihat inferior dengan cara apapun. Untuk sesaat, ada keheningan di aula. Nafas halus mereka tidak cukup untuk memecah keheningan ini. Wajah cantik Dugu Xiaoyi memerah, seolah merasakan tatapannya yang membara. Dia tidak bisa membantu tetapi terus melihat ke bawah dengan malu-malu. Dia mulai menggambar lingkaran di tanah dengan jari-jari kakinya sambil membelai bulu putih sutra Little White dengan tangannya. Dugu Xiaoyi merasa seolah-olah mereka melayang di tengah awan. Seolah-olah hanya mereka dua orang yang tersisa di dunia besar ini. Bersin Little White memecah keheningan dan membangunkan mereka berdua. Dugu Xiaoyi dengan malu-malu mengangkat wajahnya yang memerah,
dan menatapnya dengan malu-malu sambil berkata dengan lembut. Bodoh, kamu, tidakkah kamu akan pergi? Kenapa kamu belum pergi? Jun Mosie tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas pikirannya dan bersikap kasar. Namun, ini adalah pertama kalinya perilakunya salah selama 2 inkarnasinya. Dia segera berakting bersama dan tertawa ketika dia berkata, aku hampir tidak ingin pergi setelah melihat gadis yang begitu cantik. Sepertinya kamu telah membangunkan perwujudan sesatku. Dugu Xiaoyi dengan ringan meliriknya saat dia dengan lembut berbicara. Diam, kamu pikir aku takut dengan perilaku sesat kamu? Selain itu, tampaknya kamu memiliki masalah untuk terburu-buru. Cepatlah, dan rawatlah. Dia berbalik setelah mengatakan ini. Jun Mosie dapat melihat dengan jelas bahwa bahkan tengkuk Dugu Xiaoyi berubah menjadi merah. Dia telah mengucapkan kata-kata ini dengan agak serius, jadi bagaimana itu membuatnya malu? Tuan muda Jun menikmati sangat sedikit keintiman dengan wanita di kehidupan sebelumnya, dan karenanya tidak dapat memahami pola pikir Dugu Xiaoyi saat ini. Di sisi lain, dia baru menyadari bahwa nada bicaranya mirip dengan seorang istri yang berbicara dengan suaminya sebelum dia berangkat kerja. Nadanya suam-suam kuku, hampir seolah-olah dia dengan lembut memperingatkannya. Dia ingat bahwa ibunya juga pernah berbicara seperti ini tepat sebelum ayahnya pergi berperang. Dia menjadi lebih malu setelah menyadari semua ini, dan tidak bisa menahan untuk bertanya-tanya. Apakah kita seperti itu? Apa dia bagiku? Semakin dia memikirkannya, semakin merah wajahnya. Segera, itu hampir seolah-olah wajahnya menyerupai awan merah fajar yang bersinar terang. Dia secara alami tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mengangkat kepala mungilnya yang cantik lagi. Cantik, sangat cantik, Jun Mosie berseru kagum. Kemudian dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkupkan wajahnya. Dia kemudian merasakannya sebentar, sebelum dengan lembut mencubitnya. Dia mendecakkan lidahnya dan berseru. Cukup halus, sangat harum, Dia tertawa keras. Pakaiannya berkibar tertiup angin saat suara langkah kakinya perlahan menghilang di kejauhan. Dia telah bertindak sembrono untuk menutupi hatinya yang bingung. Hitman Jun hampir jatuh dari kasih karunia dan melarikan diri untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Hanya untuk menemukan jantungnya berdetak kencang seperti drum. Otherworldly Evil Monarch, Bab 240. Judul, Status Aristokrat. Jantung Dugu Xiaoyi berdegup kencang. Tangan Jun Mosie baru saja membelai pipinya, dan dia tidak bisa menahan rasa malunya lagi. Dia langsung teringat sesuatu, dan berkata, sialan, aku pasti akan mengunjungimu besok. Suaranya rendah di mana kepalanya masih terkulai. Sama seperti sebelumnya, oleh karena itu, dia jelas tidak tahu apakah dia mendengarnya atau tidak. Luar biasa, aku akan menantikan kunjunganmu. Gumpalan suara jelas dan ceria Tuan Muda Jun melayang ke telinga wanita cantik itu, dan tetap di sana. Sampai dia melihat ke atas. Bahkan bayangannya tidak lagi ada di hadapannya. Dugu Xiaoyi segera berdiri. Dia kemudian dengan cepat mengambil 2 langkah sekaligus saat dia bergegas menuju pintu masuk aula. Kemudian, dia dengan penuh harap mengangkat matanya, hanya untuk melihat pria itu berbelok di sudut jalan di atas kudanya. Ekspresi kerinduan yang memabukkan memenuhi matanya saat dia berfantasi, menatap ke jalan yang kosong. Senyuman mimpi muncul di wajahnya saat dia tersipu. Tidak dapat berbicara atau bergerak. Bajingan itu, beraninya dia mencubit wajahku, dia, bagaimana mungkin dia? Aku pasti akan menemukannya besok, dan aku akan menyelesaikan akun ini dengan menendang pantatnya dengan keras. Dugu Xiaoyi yang ceria mendengus sambil berusaha sekuat tenaga untuk terlihat marah. Namun, matanya, yang tidak bisa dia kendalikan, melengkung seperti bulan sabit. Dengan jelas mengungkapkan kerangka pikirannya yang malu-malu bahagia dan puas. Jun Mosie pulang sendirian. Dia tidak dapat menemukan mengapa dia merasa sangat senang karena pikirannya tidak pernah mengalami kegembiraan seperti itu. Lebih jauh, dia menjadi sadar bahwa dia merasa sedikit pusing dan bahagia. Dia secara alami tidak minum apapun, namun dia masih merasa agak mabuk. Dia jelas tidak mendengar lelucon lucu, namun sudut mulutnya terentang menjadi senyuman lembut. Gadis jahat itu, apakah gadis kecil itu meracuni aku? Emosi seperti itu seperti anggur beracun yang sekali diminum, akan memiliki efek seumur hidup. Tanpa obat penawar, perasaan misterius ini membuatnya pusing. Meskipun dia telah memulihkan kesehatan tubuhnya sejak mengambil alih, dia hanya memiliki tubuh seorang anak muda sekitar usia 16 tahun. Ini secara alami berarti bahwa dia belum mencapai kedewasaan dari gagasan tentang dunia sebelumnya. Sederhananya, dia masih berada di tahun terakhir sekolah menengah. Mungkin dia akan dianggap sedikit lebih dewasa daripada seorang pemuda setengah dewasa. Sebagus-bagusnya, baik, gadis itu tampaknya seumuran,
Mungkin sedikit lebih muda. Ini adalah cinta anak anjing yang murni. Wow, ini menakutkan. Cinta anak anjing terasa salah. Aku perlu mencari seseorang yang berpengalaman sehingga aku dapat mempelajari lebih lanjut tentang kondisi ini. Tuan Muda Jun tak henti-hentinya memanjakan diri dalam penerbangan mewah sambil tersenyum ramah sepanjang perjalanan pulang. Bagi orang normal, ketukan kaki kudanya yang tergesa-gesa terdengar seperti drum yang dimainkan saat jenderal yang menang kembali. Meskipun baginya, ketukan tapak ini terdengar seperti ritme yang manis. Hampir seolah-olah itu adalah tulisan puitis. Jun Mosie turun dari kudanya seringan bulu. Dia berseri-seri saat dia menginjakan kaki sambil memikirkan ambang pintu rumahnya. Tiba-tiba, suara keras mengganggu pikirannya yang berbahaya. Berbahaya dalam arti bahwa dia sudah mendekati malam pernikahannya. Siapapun akan membenci orang ini. Faktanya, sebagian besar orang akan merekomendasikan untuk memukulinya dengan 1000 cambukan sampai kulitnya yang tak tahu malu terkelupas. Dan kemudian hancurkan tubuhnya jika tidak ada yang berhasil. Anehnya, di satu sisi dia mengira cinta anak anjing itu salah. Sementara di sisi lain, dia bermimpi tentang kamar pernikahannya. Kamu, nak, kamu akhirnya kembali. Orang tua ini telah memahami sesuatu yang baru hari ini. Cepatlah datang, dan lihatlah. Suara Solitary Falcon itu berderap kegirangan. Nyatanya, itu hampir seperti mencoba memamerkan hartanya kepada seseorang. Dia telah sibuk dengan penelitiannya selama beberapa hari, dan akhirnya menguasai studinya. Tentu saja, dia sangat bersemangat tentang itu. Hati Tuan Muda Jun telah membuatnya membayangkan wajah sekuntum bunga. Namun, tiba-tiba seorang pria dengan rambut hitam panjang berkibar muncul di depan matanya. Terlebih lagi, wajah pria ini sama suram dan sedingin es seperti iblis. Kontras ini terlalu besar, sangat besar. Tuan Muda Jun mengerutkan kening. Dia cukup kesal melihat orang ini karena telah menghancurkan lamunannya. Akibatnya, Jun Mosie tiba-tiba diliputi oleh dorongan liar untuk menendang Solitary Falcon. Meskipun dia sangat ingin mengikuti dorongan itu, dia menahan diri karena dia tidak mampu memprovokasi orang ini untuk saat ini. Aku tidak punya waktu untuk ini. Pergilah, kamu menggangguku dengan semua suara itu. Tuan Muda Jun cemberut dan wajahnya menjadi gelap. Dia memasuki kamarnya dan menutup pintu di belakangnya dengan bang yang keras. Master Agung, yang mengikutinya dari dekat, hampir menyelipkan hidungnya di antara celah pintu. Apa masalahnya? Aku pasti pernah melihat anak ini tersenyum beberapa saat yang lalu. Dia telah kembali dengan penampilan bahagia dan pusing. Jadi kenapa dia berbicara denganku seperti ini? Seperti seorang nenek yang kesal melihat bajingan anak yang dia benci? Falcon Soliter menggaruk kulit kepalanya karena bingung. Dia benar-benar bingung. Hari itu dimulai seperti hari biasa lainnya. Namun, surat undangan itu segera membuatnya menjadi sangat tidak biasa. Seluruh kota Tianxiang telah berkobar. Benar-benar berkobar. Masing-masing dan setiap pria, yang keluarganya memiliki sedikit pengaruh, benar-benar asyik membahasnya. Apa balai aristokrat ini? Bukankah ini sangat arogan? Kartu undangan perak mendidih dipasang oleh bunga plum emas. Cat emas digunakan dengan sangat tepat saat menggambar bunga ini, sehingga setiap kelopak tampak cerah. Faktanya, benang sari pun terlihat jelas. Amplop kartu undangan bisa dianggap sebagai karya seni yang berharga. Apa yang ada di dalamnya? Saat membuka daun lalat, apa yang akan bersinar di mata seseorang tidak lain adalah 2 baris karakter besar, bertatahkan emas. Baris pertama berbunyi, frustrasi, miskin dan sakit hati dimohon untuk meninggalkan rute ini, sementara baris di bawah ini berbunyi, mereka yang kekayaan keluarganya di bawah 1 juta dilarang memasuki pintu ini. Saat membuka lembaran lain dari surat itu, orang akan benar-benar menemukan banyak sekali karakter yang tertanam dalam emas. Hal-hal yang perlu didiskusikan tidak gratis. Kebutuhan dasar bangsawan terbesar dunia ini adalah kualitas terbaik. Bagaimana mereka bisa biasa-biasa saja? Mereka mengenakan sutra halus, membaca tulisan emas, mendengarkan musik abadi, karena mereka memiliki selera yang bagus. Teh yang enak, dan 1 dari jutaan anggur tidak akan disia-siakan untuk orang yang tidak memiliki apa-apa. Di daun terakhir, ada beberapa karakter berukuran besar yang ditulis dengan kaligrafi yang flamboyan. Sejauh ini, hidup ini biasa saja. Mengapa? Orang-orang dengan cepat menyadari bahwa nilai mereka harus di atas 1 juta jika mereka ingin memasuki tempat ini. Tempat ini adalah jenis pendirian, mendukung orang kaya dan meremehkan orang miskin. Bahkan namanya, balai aristokrat. Berbau diskriminasi. Namun, kartu undangan ini segera menyebabkan keributan. Bahkan di antara keluarga yang paling canggung. Semua karena 3 perangko keluarga yang dibawanya. Stempel pribadi tuan ketiga keluarga Jun. Jun Wui, Cap keluarga Tang. Dan mungkin yang paling tidak terduga dan mengejutkan, Cap pribadi dari satu-satunya pangeran yang setara dengan kekaisaran Tianxiang.
Bersama-sama ketiga segel ini memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat siapapun kesulitan bernapas. Menolak undangan mereka akan sama dengan membuat musuh keluar dari harapan hidup sendiri. Bahkan Murong dan keluarga Dugu tidak mampu untuk menyinggung aliansi mengerikan seperti itu. Sesaat, anggota dari semua keluarga bangsawan di kota Tianxiang ditemukan berkibar-kibar untuk mendiskusikan masalah ini. Hanya satu hari masalah ini telah meledak menjadi badai opini publik. Pada awalnya, semua keluarga berpengaruh membawa keyakinan yang agak mendalam ini bahwa tindakan aula aristokrat tidak lebih dari sebuah gangguan. Banyak yang merasa bahwa itu secara terang-terangan memanjakan orang kaya dan mengabaikan orang miskin, yang tidak dapat diterima oleh beberapa orang. Namun segera setelah itu, keseluruhan opini publik, hingga ke setiap individu, berbalik. Banyak yang menerima undangan ini mendesah lega. Mereka tetap saja mereka memiliki ekspresi riang di wajah mereka meskipun mereka tidak setuju dengan itu. Sementara itu, banyak lainnya yang tidak puas. Mengapa aku belum menerima undangan meskipun nilai keluargaku lebih dari 1 juta? Undangan ini jelas bertujuan untuk mengumpulkan keluarga kaya dan bangsawan kota Tianxiang. Lalu mengapa tidak ada yang dengan namaku di atasnya? Jangan beritahu aku, apakah status aku lebih rendah dari orang lain? Faktanya, apakah mereka meremehkan aku? Apa alasannya? Orang-orang seperti itu tidak bisa berdamai dengan diskusi pribadi, dan mulai mengkritik secara terbuka karena mereka menyimpan sentimen kemarahan dan penghinaan. Sebaliknya, orang-orang yang awalnya gugup atau takut setelah menerima surat ini, akhirnya mulai merasa bangga di dalamnya. Lihatlah, kakek adalah seorang bangsawan. Aku seorang pria yang hebat. Apakah kamu mengerti? Hehe, setara pangeran, keluarga Jun dan Tang adalah 3 kekuatan paling berpengaruh di kota Tianxiang. Mereka telah membuat penilaian dengan mengundang aku. Apakah kamu masih meragukannya? Kamu pikir kamu lebih kaya dariku? Kamu pikir kamu punya uang? Apakah kamu mendapatkan undangannya? Status. Bukti statusnya cukup sederhana. Seseorang mendapat undangan, atau tidak. Jika seseorang tidak menerima undangan, maka itu hanya berarti satu dari 2 hal. Entah keluarga mereka tidak bernilai lebih dari 1 juta, atau mereka hanyalah orang biasa. Kartu undangan ini telah menjadi simbol aristokrasi dalam waktu yang sangat singkat. Orang-orang akan mengenakan gaun putih bersih dan menempelkan kartu undangan di kerah. Mereka akan berjalan-jalan tanpa mempedulikan penampilan mereka. Dada mereka membengkak dan kepala mereka terangkat tinggi. Ini adalah tren kota baru, tanda sejati keanggunan dan kelas. Selain itu adalah bukti status aristokrat seseorang. Dan mereka yang tidak mendapatkan undangan memeras otak mereka untuk mencegah diri mereka sendiri agar tidak kalah. Faktanya, mereka mengosongkan pikiran mereka dengan 100 rencana. Orang-orang seperti itu akan menatap orang-orang yang tidak mereka anggap setara. Namun, mereka akan berpaling ketika ada orang yang melambaikan kartu undangan di depan wajah mereka. Kalau tidak, mereka akan mempertaruhkan keinginan dan kemarahan mereka untuk memberikannya. Lalu ada beberapa orang yang tidak pernah melangkah keluar rumah. Namun, mereka secara sembrono mulai mengunjungi teman dan keluarga mereka setelah menerima undangan tersebut. Nyatanya, yang paling tidak masuk akal ditemukan mengetuk lebih dari 10 pintu hanya dalam waktu sehari. Orang-orang ini seperti anjing yang lidahnya tidak akan pernah lelah mengibas. Namun, tidak satu pun dari mereka bisa dianggap berlebihan karena ada beberapa yang bahkan lebih tidak masuk akal. Sedemikian rupa sehingga mereka bisa meninggalkan yang lainnya. Jauh di belakang, undangan tunggal ini telah menyebabkan banyak gangguan di seluruh kota Tianxiang. Sedemikian rupa, bahkan penciptanya, Tuan Muda keluarga Jun tidak mengantisipasi hasil seperti itu. Hal-hal telah meningkat sedemikian rupa sehingga beberapa orang bahkan mengumpulkan keberanian untuk mencari Jun Wui. Faktanya, beberapa orang benar-benar menawarinya sejumlah besar uang untuk ditukar dengan satu undangan. Jun Wui tidak tahu harus tertawa atau menangis setelah melihat masalah ini. Lebih buruk lagi, beberapa orang bahkan memintanya untuk kebaikannya. Ini benar-benar di luar kendali. Orang tidak bisa tidak membantah bahwa dunia selalu memiliki hierarki yang ketat. Namun, tidak ada yang pernah mengungkapkan ini dengan cara yang berani dan mencolok seperti aula aristokrat. Manusia hanya memiliki satu kehidupan. Siapa yang tidak menginginkan nama yang bagus untuk diri mereka sendiri? Saat ini, orang-orang telah diberikan kesempatan untuk tampil di atas yang lain. Mereka secara alami berusaha keras untuk mengejar angsa liar ini. Seperti halnya dalam masyarakat modern, di mana 2 perempuan menikah yang masing-masing memiliki cincin emas yang sama, akan tetap sengaja atau tidak membandingkan cincin siapa yang lebih besar. Oleh karena itu, siapa yang bisa menyalahkan lingkaran bangsawan kota atas keributan ini? Selain itu, aula aristokrat telah dibuka tepat di seberang aula permata megah. Ini segera menarik minat dari kelas atas kota. Bisnis ini, yang belum melelang satu barang pun, telah membangkitkan kecemasan dan keingintahuan di hati banyak orang.
Ini pasti insiden pertama dari jenisnya untuk kota Tianxiang. Sinar fajar pertama bersinar dari timur. Pagi-pagi sekali, dan pintu aula aristokrat terbuka diam-diam. Setelah itu, dua regu penjaga keamanan berbaris keluar, dan dengan rapi mengatur diri mereka menjadi dua baris untuk menyambut kerumunan. Semua orang yang masuk dikejutkan oleh halaman hijau subur. Selain itu, bunga-bunga di dalamnya sangat harum, sehingga bisa membuat siapapun mabuk. Tidak ada yang bisa mencegah hatinya untuk merasa rileks dan tidak terganggu setelah memasuki halaman ini. Faktanya, bahkan orang yang paling cerewet pun tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Bunga-bunga di dalam halaman ini sangat harum meskipun saat itu akhir musim gugur. Nyatanya, bunga-bunga indah ini sepertinya tumbuh subur. Hampir seperti musim semi, variasi bunga di dalam halaman yang luas ini dapat meninggalkan kesan yang sangat halus dan indah pada siapapun. Jalan setapak itu tampak melengkung di bawah bayang-bayang pepohonan yang berbaris di kedua sisi. Aroma pepohonan hanya menambah rasa transenden di udara yang berkelok-kelok. Jalan setapak itu terus menekuk lagi dan lagi, sementara lebarnya berkurang. Faktanya, orang benar-benar tidak tahu panjang dari jalan setapak ini. Sepertinya itu tidak akan pernah berakhir. Poin ini sendiri yang membedakan pendirian ini, dan telah menempatkannya di atas yang lainnya. Benar-benar layak disebut balai aristokrat. Apalagi yang bisa dikatakan orang. Di mana lagi kamu bisa menemukan begitu banyak bunga di akhir musim gugur? Dan itu juga di musim semi yang mekar sempurna. Selain itu, tidak ada yang terasa dibuat-buat saat disentuh. Jenis tenaga dan uang apa yang dibutuhkan untuk hal seperti ini,